Salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel Japi Story. Pada video kali ini gue akan bahas tentang hasil dari laga Super Big Match pekan ke-11 yang mempertemukan antara Persib Bandung melawan Borneo FC dan Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta. Namun sebelum gue lanjut ke lebih jauh lagi, gue ingatkan kepada kalian, silakan tekan dulu tombol like-nya, tekan tombol subscribe-nya, dan tulis di kolom komentar. Mari kita jadikan channel ini sebagai ajang untuk kita berdiskusi seputar sepak bola di Indonesia. Nah, gue akan mulai dulu dari laga antara Persib Bandung melawan Borneo FC. Seperti yang sudah gue katakan di konten sebelumnya, bahwa laga ini akan menjadi laga yang penuh dengan adu taktik, adu mekanik, dan adu strategi antara Boyan Hodak dan Peter Huistra. Dan betul saja kan, yang terjadi di lapangan justru malah lebih dari yang gue katakan. Seru sekali untuk disaksikan. Ya, seperti biasa Boyan Hodak menerapkan taktik defense counter dan Peter Huistra memakai taktik position ball. Ya, di babak pertama Persib Bandung bermain dengan sangat begitu sabar. Ya, mereka menempatkan 5 pemain di belakang. Ya, sebagai tembok kokoh yang tidak mudah untuk dilewati oleh Borneo FC. Ya, di babak pertama nyaris Borneo FC itu gak punya peluang sama sekali. Meskipun mereka menyerang, menguasai bola. Tetapi yang gua catat itu hanya ada satu on target yang didapatkan oleh Borneo FC. Artinya taktik Boyan Hodak kemarin yang diterapkan ketika melawan Borneo FC itu terbilang sukses. Dan Persib Bandung ya dengan memainkan taktik defense counter ya, ketika bertahan mereka memakai 5 pemain di belakang, ketika menyerang 3 pemain di belakang, sisanya di tengah dan 1 orang berada sebagai target man yaitu Dimas Derajat. Dengan pola seperti ini Persib Bandung mampu mencuri kemenangan di babak pertama lewat gol Ciro Alves. Meskipun proses golnya itu terjadi melalui servis ya, atau tendangan bola mati, tepatnya yaitu tendangan penjuru, tetapi ya bisa kita katakan bahwa taktik Boyan Hodak ini terbilang sukses. Ya, meskipun juga skenario counter attack yang dirancang oleh Boyan Hodak itu tidak membuahkan gol, hanya membuahkan on target. Tetapi dengan cara seperti ini Persib menunjukkan bahwa Persib ingin lebih bermain hati-hati, mengamankan kemenangan ya, dan sebisa mungkin menjaga kemenangan sampai dengan babak kedua selesai. Dan di babak kedua ya, Borneo FC nampaknya lebih menajamkan taktik khususnya efektivitas di lini depan. Dan terbukti mereka banyak sekali mendapatkan peluang-peluang on target. Yang berbahaya gua catat itu ada 3 on target yang berbahaya. Dan ketiga-tiganya itu berharap hadapan langsung dengan Kevin Mendoza. Ya, meskipun juga ada 1 yang mengenai mistar gawang, tendangan dari Kei Hirose. Ya, tetapi secara keseluruhan sistem yang dibangun oleh Borneo FC di babak kedua itu terbilang sukses. Namun ya mereka ini gak punya keberuntungan ya, gak punya keberuntungan sama sekali untuk mendapatkan gol dan kemenangan. Nah, artinya Persib Bandung pun dengan pola seperti ini itu kewalahan sebenarnya di babak kedua. Mereka itu bagaimana nih, Kuipers, lalu Matteo Colcijan dan Kangkang itu saling bergantian ya mengcover lini-lini kosong dari Persib Bandung dan mengamankan lini pertahanan dari Persib Bandung. Tetapi akhirnya Matteo Colcijan juga kan tidak sanggup untuk melanjutkan pertandingan. Ya, karena dengan intensitas seperti itu ya, otomatis pemain bertahan itu harus lebih kokoh, harus lebih kuat, harus lebih fit secara fisik dan secara mental ya untuk menjaga permainan. Karena dengan bermain parkir bis ya, bisa dikatakan juga seperti itu. Ini Persib Bandung itu full mengandalkan pertahanan sebagai tembok kokoh, setelah itu mereka counter ya. Tetapi sayang sekali counter dari Persib Bandung kurang lebih ada 3 kesempatan, 3 momentum itu tidak bisa dimanfaatkan. Nah, pada akhirnya Persib Bandung keluar sebagai pemenang dengan skor tipis yaitu 1-0. Dan penampilan apik yang ditujukan oleh Ciro Alves, Tyrone Del Piero, meskipun Tyrone Del Piero pada laga melawan Borneo FC ini tidak terlalu banyak mendapatkan kesempatan dan peluang. Tetapi pergerakan Tyrone Del Piero ini cukup efektif dalam membuat fokus lini pertahanan di Borneo ini teralihkan. Tetapi gue ingin mengkritisi juga ya penampilan dari Hen-Hen Herdiana. Hen-Hen ini pemain cepat, dia pemain bagus ya. Apalagi ketika mengintercept bola, menyapu bola. Tetapi Hen-Hen ini lemah dalam akurasi passing. Sudah berulang-ulang kali gue katakan bahwa Hen-Hen ini lemah dalam akurasi passing. Lihat saja ya, ada 3 momentum, 3 kesempatan di laga kemarin kalau nggak salah. Ya, entah 3 atau 4 ya. Tetapi adalah kesempatan yang harusnya Hen-Hen passing dengan begitu baik tetapi gagal. Di babak pertama Hen sempat mendapatkan peluang hasil dari umpan sodoran dari Tyrone Del Piero. Tetapi Hen hilang keseimbangan. Artinya Hen tidak fokus. Nah, lalu di babak kedua juga ya
Hen pun sama mendapatkan kesempatan, bahkan sudah on target berhadapan dengan Nadeo. Tapi sayang sekali Hen ini kembali tidak bisa memanfaatkannya. Dan banyak sekali servis-servis yang harusnya Hen bisa maksimalkan sebaik mungkin demi membantu Persib Bandung dalam menambah jumlah gol. Tapi sayang sekali Hen tidak maksimal. Artinya apa? Hen ini harus lebih diasah lagi dalam hal akurasi umpan dan bobot passingnya. Ya, agar pemain ini lebih cakep lah, lebih bagus itu. Dan kalau seperti itu gue yakin Hen berpotensi untuk dipanggil oleh Sintayong ke Timnas Nasional Indonesia. Nah, tetapi biasanya di laga Persib Bandung melawan Persebaya, melawan Persija di laga-laga sebelumnya, ya dua center back yaitu Edo dan Hen itu naik. Nah, tetapi di laga melawan Borneo ini, Edo ini lebih menjaga kedalaman dan Hen yang terus melakukan overlap ya selama babak pertama dan babak kedua. Nah, selanjutnya laga antara Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta. Ini pun sama laga yang sangat dramatis. Di babak pertama Persebaya Surabaya ini nyaris gak punya kesempatan sebenarnya. Persija tampil baik sekali di babak pertama. Bagaimana ya lini tengah dan lini belakang Persija di babak pertama itu solid sekali. Sehingga ini membuat Persebaya Surabaya ya ini gak punya kesempatan dan cenderung frustasi kalau boleh gue katakan gitu. Itu khusus di babak pertama. Nah, tetapi di babak kedua ya Persebaya Surabaya mulai melakukan atau memanfaatkan momentum. Dua gol yang terjadi itu dalam momentum yang sudah sangat tepat menurut gua. Gol pertama khususnya yang dicetak oleh Flavio Silva itu membangkitkan dan membuka ruang untuk Persebaya Surabaya dalam mendapatkan kemenangan. Sehingga gol kedua bisa lahir dari kaki Rashid. Nah, tetapi kuncinya adalah yang sudah gua katakan tadi, yaitu menjaga momentum. Momentum ini ada dalam sepak bola, tetapi yang akan menang adalah yang bisa memanfaatkannya. Nah, Persebaya Surabaya nampaknya tahu ketika Persija Jakarta sudah kebobolan dengan skor menjadi 1-1, itu ada space, ada celah yang bisa dimanfaatkan lagi. Nah, pada akhirnya adalah Flavio Silva, Rashid, ya Ripera itu semuanya bahu-membahu bekerja sama untuk menghasilkan gol kedua dan pada akhirnya gol kedua datang. Nah, tetapi kelemahannya adalah khususnya untuk Persija ini terlalu mendominasi di awal. Nah, jadi setelah babak kedua apalagi ya setelah menit 85 dan 15 menit terakhir itu mereka kehilangan fokus. Nah, Persija itu kurangnya di sana gitu. Melawan Persib, itu kelihatan sekali kekurangannya. Mereka ini selalu baik ya, memulai laga itu selalu bagus ya, menguasai bola, tampil meyakinkan, tetapi selalu kehilangan fokus di menit-menit setelah menit 80. Nah, itu yang harus diperbaiki oleh Carlos Peña ya. Dan Persija Jakarta dengan kalahnya oleh Persebaya Surabaya itu sudah kalah yang ketiga kalinya. Dan laga ini menjadi laga yang menentukan untuk Persebaya Surabaya. Selain mereka mendapatkan kemenangan, mereka pun bisa merebut singgasana klasemen sementara dari Borneo FC dengan poin 24. Disusul oleh Persib Bandung dengan kemenangannya ya melawan Borneo FC. Persib Bandung berhasil berada di posisi kedua dengan poin 23 poin. Nah, itu yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya dan tulis di kolom komentar. Mari kita jadikan channel ini sebagai ajang untuk kita berdiskusi seputar sepak bola di Indonesia. Terima kasih, gue JP Story, salam sepak bola.